Lagi dan lagi, keajaiban lagi-lagi terjadi. Ketika kita percaya dan yakin, ketika kita membutuhkan pertolongan, carilah Allah. Dengan cara melakukan amalan-amalan yang tentunya dicintai Allah hingga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Contohnya seperti yang telah terjadi kepada aku, ketika aku membutuhkan pertolongan dari Allah, segera aku tunaikan sholat istiqoroh. Dan lihatlah keajaiban apa yang telah terjadi ketika aku melakukan sholat istiqoroh tersebut. Kalian penasaran? Mari kita simak sampai habis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan berbagi testimoni keajaiban sholat istiqoroh kembali ketika aku punya masalah dan sulit untuk aku mengambil keputusan, dan keputusan itu dibuat langsung oleh Allah. Dan alhamdulillah aku terhindar dari segala bentuk fitnah dan segala bentuk kekecewaan di masa depan. Apakah itu? Sebelum itu, siapapun yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja, langsung mengirimkan ke nomor WA aku 0821 9505 4507, dan insya Allah akan aku bagikan dan aku akan ceritakan agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain luar sana sebagai seorang pejuang keajaiban. Singkat cerita, aku pernah mengalami suatu kejadian yang diharuskan aku melaksanakan sholat istiqoroh. Apakah sholat istiqoroh? Yaitu sebuah sholat yang dilakukan ketika kita hendak melakukan sebuah keputusan. Dan keputusan itu sangat-sangat berat bagi kita, dan kita membutuhkan untuk melaksanakan sholat istiqoroh 2 rakaat. Kapan pelaksanaan sholat istiqoroh? Kapan saja waktunya bisa saja kamu lakukan. Dan apa niat sholat istiqoroh? Yaitu usalli sunatan istiqorati rakataini lillahi ta'ala. Dan sebelum itu biasanya aku selalu melakukan dengan cara seperti ini. Aku berdoa terlebih dahulu ketika aku sudah berdiri tegak menghadap kiblat, dan aku permohonan ya tergantung bahasa kamu, mana-mana saja bahasa kamu yang mudah kamu mengerti. Seperti, ya Allah, aku punya masalah ini dan ini dan ini, aku butuh solusi dan begini-begini. Dan dilanjutkan dengan membaca niatnya, yaitu usalli sunatan istiqorati rakatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dan laksanakan sholat 2 rakaat. Di sujud terakhir tidak meminta sama sekali aku, dan aku hanya mengucapkan astagfirullah sebanyak 3 kali. Dan ketika duduk di antara 2 sujud, sebelum salam aku pun membaca istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Karena di waktu itu ada kejadian yang sangat-sangat membingungkan. Temanku yang akan berangkat ke Malaysia menjadi seorang tenaga kerja di sana, dia tuh bingung. Dia dalam posisi yang sangat-sangat bingung. Dia tiba-tiba berangkat untuk pergi karena visanya akan keluar, dan dia berada di Jakarta. Dia sudah menelpon aku untuk menjaga putranya karena tidak ada orang yang akan menjaganya. Di satu sisi aku bingung, aku yang sering bolak-balik ke rumah sakit untuk berkontrol karena aku punya penyakit yang masih sering kambuh, dan aku bingung harus bagaimana ketika aku berangkat, nanti anak itu bagaimana. Dan aku pun tidak bisa menolak permintaannya karena dia adalah seorang sahabat dari agama Kristiani yang sangat-sangat baik, bahkan melebihi saudara kandung sendiri. Ketika dia menelpon aku di 3 hari sebelum kami harus mengambil anak itu, bertanya kepada aku bagaimana, apakah aku siap. Aku hanya mengatakan insya Allah dan insya Allah. Sampai kami sudah berbincang-bincang cukup lama, dan akhirnya telepon itu terputus karena dia sudah tidak bisa lagi memegang HP karena dia masih harus melaksanakan karantinanya di Jakarta sebelum keberangkatannya ke Malaysia. Dan lihatlah Allah menjawab kebingunganku. Aku langsung melaksanakan sholat istiqoroh 2 rakaat, dan Allah menjawabnya ketika aku berjanji untuk mengambil anak itu di hari Senin pagi, dan hari Minggu malamnya dia sendiri yang menelpon dan mengatakan ada orang yang ingin menjaga anaknya, dan agamanya pun sama dengan mereka, yaitu agama Kristen. Dan anaknya itu tidak perlu aku ambil ke rumah aku untuk aku jaga, dan alhamdulillah sudah ada penjaganya. Dan penjaganya itu orang yang sangat-sangat luar biasa, lembut hatinya dan pribadinya juga sangat-sangat baik. Alhamdulillah tabarakallah, Allah menjawab semua problematika yang telah aku sulit untuk pecahkan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kamu punya masalah yang sangat berat untuk dipecahkan, maka segeralah sholat istiqoroh 2 rakaat
dan memintalah petunjuk kepada Allah, keputusan yang paling terbaik yang harus kamu ambil di hari itu. Next, lanjut yang kedua, yaitu aku pun sama. Ketika aku ke rumah sakit, aku bertemu dengan seorang perempuan yang dia suaminya masih kerabat dengan suami, dan dia melahirkan anak yang kelima, dan anak yang kelima ini adalah kembar. Dan beliau sangat bersedih karena kesulitan ekonomi yang dihadapi dan dia harus mengurusi anak, dan dia meminta aku untuk mengambil putra salah satu dari kembar tersebut. Tentu aku sangat-sangat bingung. Ya Allah, bagaimana aku bisa mengambil anak ini sedangkan aku masih proses pengobatan di rumah sakit bolak-balik. Kejadiannya hampir sama, namun yang kali ini lebih dahsyat karena posisinya anak ini baru lahir dan aku itu harus mengambil anak ini daripada orang tuanya sendiri, dan aku harus merawatnya sedangkan aku seorang pesakit yang belum tuntas dan masih bolak-balik ke rumah sakit, dan juga begitu banyak sekali yang harus aku kerjakan di rumah dan aku sangat-sangat bingung. Namun dengan kebahagiaan aku sudah berjanji padanya, insya Allah jika Allah memudahkan aku akan datang mengambilnya di hari Selasa. Sepulang dari rumah sakit, aku lanjut sholat istiqoroh 2 rakaat dan doanya sama, meminta petunjuk daripada Allah. Apakah jika putra ini adalah jodohku, rezekiku, maka permudahkanlah aku untuk mengambilnya dari ibunya, yaitu kampungnya tidak terlalu jauh dari kampung kami. Aku berjanjinya akan datang di hari Selasa, insya Allah di hari Selasa pagi. Namun tiba-tiba aku lupa, benar-benar lupa. Sampai bahkan aku lupa bahwa aku punya ibu mertua di kemah, di tempat kampung mereka tuh tinggal. Aku benar-benar melupakan semua itu. Kejadian itu terjadi begitu saja dan aku benar-benar tidak ingat apapun yang aku akan kerjakan di hari Selasa. Yang aku hanya ingat itu hari Selasa. Namun aku benar-benar tidak ingat dan aku benar-benar lupa. Dan 2 minggu berjalan, ketika itu barulah aku teringat bahwa aku telah berjanji untuk datang ke tempat untuk pengambilan anak tersebut. Dan suamiku tepatnya di pagi-pagi itu dia pergi melihat ibunya karena sudah lama juga dia tidak pergi, dan dia melihat ibunya. Dan ketika dia pulang dia berkata bahwa di rumah tempat anak itu ada tenda yang dipasang dan begitu banyak orang mengenakan baju putih-putih. Dan aku bingung hingga aku berkata kepada suami, mungkin itu ada acara pengeringatan beberapa harinya almarhumah yang telah berpulang. Dan sore harinya kami pergi, berencana ingin pergi mengambil anak tersebut dengan telah membawa bekal untuk mengambil putra tersebut dari ibunya. Dan sepanjang jalan aku hanya bersalawat dan meminta Allah mudahkan aku. Dan begitu terkejutnya aku di sana, ternyata putra yang akan diberikan kepadaku di waktu itu telah meninggal dunia. Coba kamu bayangkan, di saat itu, jika aku tidak melakukan sholat istiqoroh, memang takdir manusia telah ditentukan oleh Allah. Namun bagaimana jika aku telah mengambil putra itu dan dia meninggal tepat berada di rumah aku, sedangkan aku sudah mengambilnya sebagai putra aku. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, luar biasanya Allah. Dan Allah menunjukkan aku jalan lewat sholat istiqoroh yang aku lakukan. Jadi teman-teman semuanya, ketika kamu punya masalah yang sulit dipecahkan, kamu bingung untuk memilih antara A dan B, B dan C, maka sholatlah istiqoroh 2 rakaat terlebih dahulu dan mintalah petunjuk kepada Allah. Tidak akan pernah salah orang yang meminta petunjuk lewat sholat istiqoroh, karena dengan sholat istiqoroh kita bisa dibimbing oleh Allah agar kita bisa dipermudah dari segala urusan, dan tentunya kita akan terhindar daripada fitnah. Coba lihatlah kejadian yang telah menimpa aku. Seandainya aku tidak melaksanakan sholat istiqoroh 2 rakaat dan tidak bermunajat kepada Allah terlebih dahulu, meminta petunjuk dan jawaban Allah terlebih dahulu, meminta saran dari Allah terlebih dahulu, apa yang akan terjadi? Tentulah fitnah akan datang kepadaku dan keluargaku. Dan tentunya saja aku akan sangat-sangat merasa bersalah karena aku telah mengambil anak dan anak itu meninggal tepat di rumah aku. Jadi teman-teman pojok keajaiban di luar sana, tetaplah istiqomah di jalan Allah. Apapun yang akan kamu lakukan hari ini, mintalah petunjuk, mintalah restu dari Allah terlebih dahulu, barulah kamu mencari manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.